Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wasiatun Masuroh, kelas A6 dengan NIM 2221010100032 dari kelompok 2 Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Apa sih itu manajemen berbasis sekolah? Yaitu adalah merupakan suatu model pembelajaran atau pengelolaan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan ataupun perencanaan untuk suatu situs pendidikan dalam sekolah tersebut. Dan dalam MBS ini partisipasi aktif itu terletak pada seluruh elemen sekolah, pada seluruh pegawai, staf, kepala sekolah, guru-guru, dan juga seluruh elemen-elemen yang berada di sekolah. Jadi di sini adanya MBS ini lebih mengacu pada kewenangan atau hal-hal untuk mengambil suatu keputusan itu berpihak kepada atau lebih berpusat kepada kepala sekolah, sehingga keputusan itu dapat diatur dengan mudah oleh atasan, yaitu kepala sekolah, dan juga dapat membuat seluruh elemen sekolah itu berpartisipasi aktif dalam mengerjakan suatu perencanaan tersebut. Jadi MBS ini dapat dijelaskan bahwa pelimpahan kewenangan diberikan kepada kepala sekolah dari pusat ke kedaerahan yang juga dibantu oleh seluruh staf dan juga guru-guru, sehingga mereka memiliki kontrol yang lebih luas dalam proses pembelajaran, sehingga memungkinkan sekolah untuk mengelola sumber daya, lalu keuangan, kemudian kurikulum itu secara mandiri dan sesuai dengan prioritas yang dipunya. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan dan juga manfaat dari MBS ini. Apa sih tujuan adanya MBS dan juga manfaatnya ini gitu? Yang pertama, MBS adalah bertujuan untuk mencapai kualitas dan relevansi pendidikan setinggi mungkin. Yang di sini adalah berdasarkan pada penilaian hasil akhir, bukan di prosesnya. Sehingga dalam hal ini ada dua pandangan terkait hubungan antara mutu dan juga relevansi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah MBS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga memastikan seluruh siswa ini mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Di sini MBS lebih memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memberikan strategi pembelajaran ataupun cara apapun itu yang sesuai dengan latar belakang siswa, sehingga sekolah dapat atau kepala sekolah dapat mengetahui karakteristik dari setiap siswa yang berbeda-beda untuk mendapatkan pendidikan yang sama, rata, dan juga layak. Jadi strategi ataupun cara mengatasinya, metode ataupun yang apa itu sesuai dengan karakteristik dari setiap siswa. Jadi MBS ini lebih memberikan kebebasan kepada kurikulum sekolah untuk mengadakan kurikulum atau pembelajaran yang sesuai dan sesuai dengan kemampuan siswa-siswa yang ada dalam sekolah tersebut. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah MBS ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi dengan sesuai perencanaan yang matang sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Kemudian yang keempat ini adalah MBS bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas sekolah serta memperkuat komitmen sekolah, komitmen semua pekerja sekolah. Jadi di sini memberikan tanggung jawab penuh dari setiap staf-staf dan juga anggota-anggota dari pekerja di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya untuk meningkatkan kesadaran penuh keluarga ataupun wali murid, karena mereka juga ikut serta andil dalam pengambilan keputusan, sehingga kita lebih dapat melibatkan orang tua serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi memperkuat rasa kepedulian juga dari setiap orang tua juga masyarakat dalam tujuan-tujuan ataupun perencanaan-perencanaan dalam suatu sekolah atau pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari adanya MBS ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan moral guru. Jadi di sini terjadi adanya komitmen dan tanggung jawab dalam setiap keputusan yang sudah diambil, sehingga para guru akan lebih mendukung kebijakan yang telah disepakati. Jadi itu akan menggugah dalam meningkatkan moral guru dalam hal
keputusan yang telah disepakati atau yang sudah diambil. Kemudian keputusan yang dibuat oleh sekolah memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Karena apa? Karena dalam pengambilan keputusan itu melibatkan seluruh jajaran kependidikan atau pengurus ataupun staf ataupun pegawai dalam sekolah tersebut, sehingga memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Karena dalam pengambilan keputusan tersebut melibatkan banyak aspek dan banyak pihak-pihak lain. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah manajemen berbasis sekolah ini memungkinkan pengakuan terhadap keahlian dan kompetensi individu yang bekerja di sekolah dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah sekolah itu akan lebih mengetahui kebutuhan internalnya, terutama terkait dengan tujuan pendidikannya, kemudian output ataupun input dari pendidikan yang sudah dijalankan, kemudian tentang pendanaan juga, serta yang paling utama adalah kebutuhan dari setiap peserta didik. Karena adanya perbedaan, sehingga adanya MBS ini terciptalah kebebasan dalam kesekolahan itu untuk memberikan pengaturan yang baru, keputusan yang baru, jadi dapat mengetahui apa kebutuhan yang dibutuhkan dari sekolah tersebut ataupun dari peserta didik tersebut. Kemudian manfaat yang terakhir adalah sekolah dapat bersaing dengan sehat dengan institusi ataupun pendidikan lain. Lalu selanjutnya adalah prinsip dan juga asas dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama, di sini ada 4 prinsip yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Yang pertama adanya prinsip equifinalitas atau principle of equifinality. Jadi di sini menjelaskan tentang cara mengatasi suatu masalah-masalah yang sama dengan cara yang berbeda. Dengan adanya MBS ini memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk mencari solusi atau cara mengatasi masalahnya, meskipun masalah itu serupa dengan instansi-instansi lain, tetapi cara mengatasi masalah tersebut berbeda. Jadi dengan adanya prinsip equifinalitas ini adalah adanya kebebasan ataupun cara-cara yang berbeda dengan yang lain meskipun masalah yang dihadapi itu sama. Lalu selanjutnya adalah prinsip desentralisasi. Nah, di sini adanya prinsip ini adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam sekolah tersebut yang berpusat atau berkewenangan pada sekolah tersebut. Adanya kebebasan dari pemerintah untuk setiap sekolahan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tanpa harus berpusat pada peraturan ataupun dari hasil pusat. Jadi keputusan itu diberikan kepada setiap daerah-daerah dan juga dikelola langsung oleh sekolah tersebut dalam mengatasi perbedaan-perbedaan antara peserta didik satu dengan yang lainnya, kemudian karakteristik dari peserta satu dengan yang lainnya itu sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah prinsip sistem pengelolaan mandiri. Nah, di sini sistem ini berdasarkan dengan otonomi yang ada pada MBS ini, jadi menciptakan strategi, kemudian metode, lalu alokasi waktu, sumber daya manusia dan yang lainnya itu sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah prinsip inisiatif manusia. Nah, di sini yang dimaksud dengan prinsip inisiatif manusia ini adalah berlandaskan pada gagasan bahwa manusia bukan hanya sekedar sumber daya manusia saja, tetapi juga memiliki potensi yang perlu digali dan juga dikembangkan. Sehingga di sini adalah tujuannya untuk mengembangkan sumber daya atau potensi-potensi dari pekerja-pekerja atau staf-staf sekolah tersebut agar dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh sekolah tersebut yang sudah direncanakan dalam pengambilan keputusan sebelumnya oleh sekolah atau kepala sekolah sesuai dengan MBS yang sudah dijelaskan saya tadi. Lalu selanjutnya adalah asas-asas dalam MBS ini. Di sini ada 6 asas. Yang pertama ada asas kemandirian. Jadi asas kemandirian ini adalah kewenangan atau kebebasan dari setiap sekolah dalam mengembangkan sumber daya, potensi ataupun hal-hal yang akan dituju dalam suatu sistem pendidikan. Jadi di sini adalah sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan program pendidikan yang telah diambil. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan yang sesuai dengan asas partisipasi. Jadi yang kedua adalah asas partisipasi. Di sini yang dimaksud asas partisipasi adalah MBS menekankan pentingnya
keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi di sini adalah adanya keterlibatan dari semua staf, tidak hanya kepala sekolah, namun juga ada guru, kemudian ada wali murid, dan juga ada staf yang lain dalam sekolah tersebut, sehingga adanya partisipasi dari setiap pemangku yang ada di sekolah tersebut, bukan hanya dari kepala sekolah saja. Kemudian yang ketiga ada asas transparansi. Nah, asas transparansi ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan sekolah, baik dalam hal keuangan, kemudian kebijakan, lalu proses pendidikan. Jadi di sini yang dimaksud dengan asas transparansi ini adalah adanya keterbukaan dalam pengelolaan segala hal yang ada di sekolah. Jadi semua staf, semua guru atau yang lain itu tahu bagaimana sih proses-proses atau bagaimana sih isi dari setiap hal-hal yang sudah dikerjakan di sekolah. Jadi adanya sistem keterbukaan, pelaporan keuangan, kemudian pelaporan dan kebijakan, maupun prosedur atau proses-proses pendidikan itu dilakukan secara terbuka, sehingga semua yang ada di sekolah tersebut mengetahui, bukan hanya kepala sekolah saja yang mengetahui hal tersebut. Lalu selanjutnya adalah asas akuntabilitas. Nah, di sini yang dimaksud dengan asas akuntabilitas ini adalah sekolah harus bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas hasil ataupun dampak dari kebijakan atau keputusan-keputusan yang sudah diambil di awal. Jadi kepala sekolah harus memiliki tanggung jawab atas apa yang sudah diambil dalam keputusan tersebut, atas apa yang sudah diambil dalam tujuan ataupun kebijakan yang sudah diambil pada awal sebelum proses pendidikan tersebut dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah asas efisiensi juga efektivitas. Dan di sini adalah terkait dengan pengelolaan atau penggunaan sumber daya yang ada pada sekolah. Jadi yang pertama adalah optimalisasi penggunaan sumber daya. Jadi sekolahnya harus menggunakan anggaran, tenaga pendidik, dan juga sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya peningkatan kinerja guru dan juga tenaga kependidikan. Adanya peningkatan dari kualitas sesuai dengan bidang-bidangnya, itu termasuk pada asas efektivitas dan efisiensi ini. Kemudian adanya juga penyelenggaraan program-program yang berorientasi pada hasil kinerja siswa. Nah, itu juga masuk pada efisiensi dan juga efektivitas. Kemudian yang keenam ada asas berorientasi pada mutu. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jadi mulai dari kualitas pembelajaran, kemudian hasil dari setiap siswa, kemudian dari evaluasi jika ada kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut, itu masuk pada asas berorientasi pada mutu. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah model penerapan MBS pada madrasah atau sekolah. Nah, di sini terdapat beberapa langkah-langkah bagaimana sih menerapkan MBS pada sekolah atau madrasah. Yang pertama adalah adanya evaluasi diri atau self assessment. Nah, di sini itu membahas tentang biasanya itu dikumpulkan atau ada rapat ya yang dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, di situ akan membahas evaluasi atau bagaimana sih kinerja kita selama kemarin ini, itu bagaimana, apakah ada yang kurang, apakah ada yang salah, kemudian apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang kurang tepat atau yang lainnya. Nah, itu semua itu evaluasi diri atau evaluasi hal-hal yang sudah dilaksanakan pada saat satu perencanaan ini sudah dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua adalah perumusan visi, misi, dan juga tujuan. Nah, untuk sekolah yang baru didirikan itu diperlukan sekali untuk melakukan langkah awal, yaitu merumuskan visi, misi, dan juga tujuan guna menentukan arah pendidikan yang ingin dicapai. Jadi pendidikan yang ingin dicapai itu seperti apa, bagaimana langkah-langkahnya gitu. Jadi harus adanya visi, misi, dan juga tujuan yang dirancang. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan. Nah, di sini perencanaan di tingkat sekolah merupakan proses yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melakukannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini adalah melakukan hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan gitu. Perencanaannya itu bagaimana? Menggunakan metode seperti apa, menggunakan strategi yang seperti apa, harus membutuhkan tenaga pendidikan yang seperti apa, itu sangat diperlukan. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, setelah dirancang, semua sudah dirancang, baru dilaksanakan, diterapkan dalam proses pembelajaran yang berfokus
pada bagaimana seluruh fungsi manajemen dapat berjalan sebagai proses yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang sudah dirancang. Kemudian adanya evaluasi. Setelah pelaksanaan selesai, harus dilakukan evaluasi. Jadi tahap penting ini merupakan tahap penting dalam MBS yang bertujuan untuk mengukur kemajuan atau sukses tidaknya pelaksanaan ataupun perencanaan yang sudah diambil dan dijalankan. Nah, kemudian jika sudah ada evaluasi, sudah ada yang tahu kekurangannya bagaimana, dapat diketahui itu berhasil atau tidak, kemudian adanya pelaporan. Nah, pelaporan ini dapat diartikan sebagai penyampaian informasi tertulis secara resmi kepada pihak-pihak terkait mengenai aktivitas manajemen sekolah dan hasil yang telah dicapai. Jadi setelah adanya evaluasi, kita akan mengatur kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihan antara berhasil dan tidaknya, lalu diadakannya pelaporan yang dilaksanakan secara tertulis. Kemudian di sini adanya MBS dalam meningkatkan mutu di sekolah atau madrasah. Yang pertama adalah manajemen kurikulum. Nah, di sini manajemen kurikulum ini adalah mengatur seluruh hal yang ada pada aktivitas pembelajaran, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga evaluasi yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah manajemen tenaga kependidikan. Nah, di sini maksudnya bagaimana sih? Tenaga kependidikan ini adalah mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan di sekolah. Nah, termasuk guru, kemudian operator sekolah, kepala sekolah, ini sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah. Jadi ini adalah manajemen tenaga kependidikan yang perlu diperhatikan juga dalam mengembangkan atau meningkatkan MBS dalam pendidikan. Kemudian manajemen kesiswaan berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan seluruh aktivitas peserta didik. Itu mulai dari penerimaan, kemudian ekstra peserta didik, kemudian sampai ke kelulusan dari setiap siswa. Jadi mulai dari terima siswa tersebut sampai siswa tersebut lulus. Itu termasuk pada manajemen kesiswaan. Lalu adanya manajemen pendanaan atau keuangan. Ini sangat penting sekali karena manajemen pendanaan atau keuangan ini merupakan salah satu sumber daya yang paling penting dalam proses pembelajaran karena seluruhnya pasti butuh pendanaan dan juga keuangan. Kemudian adalah manajemen sarana dan juga prasarana. Nah, ini juga sangat penting karena mendukung proses pembelajaran diperlukan sarana dan juga prasarana yang sangat memadai dan cukup efektif digunakan sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Lalu adalah yang terakhir adalah manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di sini adalah manajemen hubungan dengan sekolah dengan masyarakat merupakan proses pengelolaan keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan kependidikan. Jadi adanya wali murid, masyarakat yang lain dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pendidikan tersebut itu masuk pada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat yang sangat penting juga dalam mensukseskan MBS ini. Mungkin cukup sekian yang sudah saya jelaskan terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.